ikhlas menerima, rilis yang bukan sejatinya kita. Sejatinya kita itu kan penuh dengan kedamaian, kebahagiaan, kelimpahan. 3 ini ya, kedamaian, kebahagiaan, kelimpahan. Yang di luar judul 3 rasa ini, rilis. Ada kebingungan, rasanya naikin ke permukaan, rilis. Duduk sama rasa itu, rasakan penuh, 5 menit diem, biarkan dirimu menjadi ruang suci, ruang indah di mana emosi itu mau masuk dan keluar. Lalu izinkan dia terurai. Hanya itu aja sih hari-hari kita lifestyle-nya seperti itu. Begitu Mbak Devi, ulasannya. Silahkan. Gini deh, aku mau tanya apa tadi ya? Jadi lupa mau tanya apa. Tapi Itu kalau anak itu sekarang seminggu sekali teh tak ajak ini rilis sebelum tidur itu teh. Guys, Iya. Kalau yang kecil yang masih umur 4 tahun itu sekarang kalau dia mau nangis, mau marah kayak gitu, ayo marahnya ditiup yuk, ayo marahnya ditiup kayak gitu, dianya mau Oke, jadi nggak jadi marah itu anak. Oke, menarik sekali, keren sekali ya. Thank you Mbak Fiska. Sebelum saya lanjut ke Mbak Dia teh, aku tuh makin kesini makin yakin justru ketika kemudian kita melakukan atau punya keinginan apa gitu ya, punya target apa gitu, makin kita tidak terikat, makin kita tidak melekat sama yang namanya hasil, makin kita enjoy melakukannya tanpa kemudian ada harapan, itu kok justru yang terjadi di dalam hidup itu akan menjadi lebih baik, lebih perfect, dan ya intinya kayak gitu gitu. Jadi kalau dulu itu kan harus nih, yakin nih, pasti. Ya oke, memang aku banyak mendapatkan hal dengan cara seperti itu gitu. Tapi di fase sekarang kayak sama hasil aku sudah nggak melekat, tapi justru itu yang terbaik yang datang. betul. Berpikir positif ya, Mas. Gimana teh? Betul. Iya, jadi gini Mas Hendra. Pada saat kita punya goals tertentu ya, kalau sebelumnya cara lama kita tuh kita pegangin, kita tungguin, pokoknya berjuang harus ke sana. Nah, itu adalah basic latar belakangnya itu sebuah ada motif gitu. Sebuah motivasi kamu tuh pokoknya harus, biasanya ujung-ujungnya tuh ada capek, Mas. Ada capek, ada lelah, ada bener-bener kayak bertenaga banget deh untuk dapetin itu. Dapat sih dapat, Mas. Benar. Dapat sih dapat, cuma lelah dan ujung-ujungnya biasanya suka ada sedikit drama-drama apa segala macam gitu loh. Tapi kalau kita sadar bahwa semakin kita melepas tuh artinya gini Mas, semua goal kita, gimana kalau kita leburin aja, kita urai aja, kita serahkan aja ke energi kecerdasan semesta tanpa batas. Jadi powernya kan udah power unlimited Mas. Oke. Ketangkep nggak Mas? Iya, paham. Kalau kita genggam, powernya kan power pikiran perasaan kita yang terbatas. Iya teh. Otomatis capek ngerjainnya, lelah nunggunya, karena penuh pengharapan kan di situ. Iya. Tapi ketika kita melepas, mengikhlaskan, atau istilahnya totally surrender, total berserah. Tapi total berserah bukan berarti makan tidur loh, bukan. Bukan loh. Total berserahnya bukan makan tidur, karena dalam pengalaman aku ya, ketika total berserah itu dilakukan, tetap ada gerakan. Tapi gerakannya gerakan yang hadir dari aliran yang masuk dalam intuisi. Tetap ada gerak, tapi geraknya udah gerak aliran dia gitu, karena segala goalsnya itu udah dilepasin. Kata dilepas, itu maksudnya adalah kita betul-betul paham, kita betul-betul sadar bahwa sebenarnya semua apa yang kamu mau, semua apa yang kamu butuhkan, udah ada dan tersedia juga Mas di semesta ini. Ngapain sih pakai ngotot-ngotot pengen gitu? Kamu tuh harus getaran kekurangan Mas yang kebanyakan. Iya teh, paham. Latar belakangnya getaran kekurangan, tapi ketika kita sadar lewat sadar nafas syukur nih kan ya, di bab 1 kita itu, di bab 1 Abundant Revolution, itu kan bab 1 siapakah dirimu, prakteknya sadar nafas syukur Mas. Jadi di teorinya begitu, tapi di prakteknya itu kan gak sekedar teori. Si teori itu harus mewujud jadi gerak. Geraknya itu menyadari bahwa ada yang tanpa batas di dalam, ada yang tanpa batas di luar, dan kita ada di dalam yang tanpa batas itu. Dan ketika ada di dalam kelimpahan tanpa batas itu, semuanya udah ada di dalam tersedia gitu. Nggak perlu ditungguin, nggak perlu ngoyo. Jadi semua goals yang kita punya, lepasin aja. Lepasin maksudnya gimana? Ya udah, goalnya percayakan aja. Kecerdasan yang lebih tinggi yang mengatur segala alam semesta ini udah pasti keren kok gitu. Siap. Bukan lebih enak ya begitu ya? Lebih enak loh. Ya, oke. Habis ini Teh Feby silakan mau tunjuk ke siapa gitu. Saya tuh sebenarnya tadi nggak bisa zoom ya, tapi karena dapat instruksi mendadak itu nggak bisa nolak ya. Tapi kayaknya memang habis ini saya harus balik lagi Teh, sesuai ini. Jadi mulai dari pagi sama Mbak Dinda sibuk
bikin jurnal nggak selesai-selesai, jadi saya izin Tugas nanti negara ya. iya tugas nih. nanti Teteh sama Mbak Devi akan coba mengelaborasi pengalaman dari Mbak Diah gitu ya, atau Mbak Aina Ina dan Ya. Mbak Panca gitu. Monggo Teh dilanjutkan Teh, makasih Ya. banyak. Aku masih menarik kisah Mbak Fiska karena di realitanya Mbak Fiska, Mas Hendra, pada Oke. saat dia mau ikut reuni di Ambarukmo Yogyakarta, dia belum punya uang. Ini Iya. kisahnya sama nih, kayak ada teman-teman pengen reuni di Bali ikut tapi nggak punya uang. Oh iya Teh, iya Teh. Ini akan jadi kisah menarik bagaimana pada akhirnya dia bisa ikut di Ambarukmo gitu. Bisa cerita sedikit nggak Mbak Friska? Mau ikut reuni Bandan Revolusi nggak punya uang, apa yang dilakukan sampai akhirnya bisa terjadi ikut ke Jogja? Silakan. Itu kan bebarengan dengan yang anak lomba ke Lampung ya Teh ya. Kan habis lomba yang di Jogja itu, dia mewakili Jogja untuk pergi ke Lampung. Ya. Untuk lomba nasional itu. Nah, uangnya kan udah habis di sana ya Teh ya. Tapi sebelum berangkat ke Lampung itu, ketika lewat Ambarukmo Hotel itu, saya cuma bilang pas sama suami, itu kan di samping suami sambil ini, Pih, apa? Aku mau reuni abandon di situ loh, Pih, di Hotel Ambarukmo. Emang kamu punya uang? Punyalah, kayak gitu kan. Cuma asal aja, punyalah. Kan mau dibuat ini ke Lampung. Ah, ntar ada gitu kan. Di situ, udah tak bayangin gitu aja kan. Habis itu kan ini rangkaian rangkaian kami pergi ke Lampung itu sebenarnya pas sebelum pergi ke Lampung itu juga banyak kejadian-kejadian yang sangat wow dan mendebarkan juga kayak gitu, kayak ketinggalan bis, terus tiket bisnya dilelang sama calonnya kayak gitu. Itu terus mau beli tiket bis juga belum ada kayak gitu. Ada di podcast sama Mas Hendra itu tak tinggal tidur Teh. Pas uang nggak ada yang buat pesen bis yang mau ke Lampung itu, tak tinggal tidur, pasrah saya. Pasrah. Habis itu paginya itu tiba-tiba ibu saya itu WA kirim 4 juta buat beli tiket anak ke Lampung. Padahal saya nggak minta itu. Oke. Ya habis itu ketinggalan bis juga itu kan. Pas mau ke Lampung itu cuma saya tuh berpikir positif aja. Oh, ini pasti ada sesuatu yang indah kayak gitu kan. Akhirnya naik bis sama anak itu di tempat kursi yang keras itu kan. Kan itu kan tiket bukan aslinya gitu kan. Di situ anak saya sambil peluk anak sambil bilang, Mas, kamu ini ketinggalan bis, ini kamu tandanya nanti kamu akan menjadi juara lagi di sana, kayak gitu kan, jadi juara intinya, kayak gitu kan. Iya, Bomi, iya, udah kamu bayangin aja, lalu lepaskan tiup terus, kayak gitu kan. Nah, akhirnya itu ternyata bener Teh, di sana mendapatkan juara lagi. Alhamdulillah di juara 2, udah masuk di juara inti itu kan. Terus habis dari Lampung itu ini Teh balik dari Lampung itu juga bisnya trouble Teh. Tadinya yang 18 jam jadi 24 jam. Terus saya berpikir positif lagi Teh. Ada kebaikan apa lagi ya ini nanti ya? Kayak gitu kan. Pulang dari naik bis itu tadi nyampe Jogja, ibu-ibu arisan itu WA saya kalau sayanya dapat arisan. Wah, dapat arisan kan. Wah, kebetulan sekali sih. Itu belum daftar yang reuni di Jogja. Akhirnya, wah ini kebaikannya ini arisan itu tak buat daftar yang reuni di Jogja itu. Tadinya cuma membayangkan aja di situ. Yakinlah saya bisa ikut reuni di situ bersama Pak Wayan, bersama Teh Febi kayak gitu. Iya. Mbak Dev, kita ulas sedikit ya kisah dari Mbak Fiska mau ikut reuni nggak punya uang, terus akhirnya bisa berangkat. Di sini ada cerita tentang hukum semesta, law of assumption atau hukum asumsi. Jadi Mbak Fiska ini benar-benar ngejalanin yang namanya abaikan realita, yang penting respon, gitu ya. Dia mengabaikan realita di eksternal biarin aja, nggak apa-apa, yang penting responku, ini ada kebaikan apa lagi nih, pasti kebaikannya anakku mau jadi juara, terjadilah jadi juara 2. Lalu ada urusan yang nggak nyaman lagi, urusan bis, apalagi nih, akhirnya dia dapat arisan. Jadi law of assumption ini kalau kita pahami, ini akan sangat punya manfaat yang besar sekali untuk dipraktekin. Jadi apapun kejadiannya, asumsikan aja, itu sinyal semesta untuk mewujudkan keinginan kita.
keinginan tentang reuni yang belum terjadi akhirnya bisa terjadi bayar, yang nggak bisa ikut jadi bisa ikut gitu. Karena asumsi kita itu yang memberikan feedback bagaimana akhirnya semesta itu merespon untuk realita kita. Ketika kita mengasumsikan sesuatu, itu kan memberikan muatan rasa kayak misal, oh kenapa ya seperti ini ya, oh berarti ini pasti aku mau dapat kebaikan lebih gitu kan. Diasumsikan hal yang baik dari kejadian yang kurang baik. Nah, asumsi yang kita buat ini dia mengandung atau mempunyai makna rasa di dalamnya, makna rasa positif tentang bagaimana pada akhirnya ini pasti ada kebaikan nih setelah ini gitu. Itulah yang mendatangkan arisan akhirnya keluar. Iya. Dan akhirnya bisa bayar gitu ya. Ini penting banget nih Mbak Dev untuk dicontoh Mbak Devi. Ya, dari gambaran ini memang seru sih kalau untuk cerita Mbak Fiska. Banyak sekali poin-poin yang bisa kita ambil. Aku thank you so much ya Mbak Fiska ya. Udah berbagi kisah pada hari ini. Kita bisa belajar bagaimana Mbak Fiska mewariskan sebuah nilai-nilai kehidupan kepada anak-anaknya sedini mungkin. Dan itu adalah tugas perempuan. Dan itu adalah tugas seorang ibu gitu. Ketika ada sebuah perjalanan, ada tantangan, anak-anak nggak ngedrop ngelihat situasi yang nggak enak, tapi justru diajak untuk meraih yang lebih daripada realita yang sekarang. Dan tugas seorang ibu lah untuk mewariskan cara pandang ini gitu kepada anak-anak kita, bahwa segalanya mungkin bisa dicapai gitu, dan segalanya mungkin bisa diraih. Jadi jangan pernah berhenti buat semua perempuan yang belajar Bandan Revolution. Kalau punya anak harus benar-benar diwariskan cerita indah ini kepada anak-anaknya. Gitu ya Mbak Devi? Mungkin nanti bisa sharing Teh. Teteh kan biasanya ngajarin anak-anaknya Quantum Jam ya. Ini kan tadi kita udah dengar dari versinya Mbak Fiska. Coba dong kalau Teteh gimana biasanya ngajarin? Ya, oh ya, kalau aku itu jadi lifestyle sekali ya, terutama buat Rara 10 tahun sama Adam 7 tahun. Itu udah aku selalu ceritakan tentang rilis dan ceritakan tentang quantum jam yang simple yang mereka bisa pahami. Dan kita punya kebiasaan kalau misalnya mau tidur itu kita kumpul gitu, terus aku tanya hari ini ada perasaan apa, Rara ada perasaan apa yang nyaman atau nggak nyaman, Adam ada perasaan apa, dan mereka mulai ngomong, aku tadi nggak nyamannya ini, aku tadi senangnya ini, terus mereka ada apa yang mereka inginkan dalam waktu dekat. Itu biasanya aku ajarkan juga quantum jam ke mereka. Kalau Al belum, karena Al baru 3 tahun gitu. Tapi yang lucunya, ini pengalaman lucu ya, pada saat waktu aku di Jakarta, aku ke Jakarta terus aku suruh yang driver lah ya bawa anak-anak untuk ke Jakarta, nyusul dari Bandung ke Jakarta. Nah suatu saat si mobil itu di kilometer berapa ya di jalan tol, mobil itu mogok, mobil anakku menuju Jakarta itu mogok bersama driver, mogok. Lalu pada saat mogok itu harus diderek gitu, harus benar-benar diderek, dibawa pakai towing apa segala macam. Ini Rara dan Adam cerita pada saat itu semua udah selesai, pada saat sampai Jakarta. Terus Adam sama Rara bilang gini, waduh mobil kita mogok, apa yang harus kita lakukan? Lalu Adam kasih ide nih, si anak umur 7 tahun nih ngasih ide. Ayo Teteh Rara kita quantum jamin mobilnya berjalan lagi. Lalu si anak 7 tahun dan anak 10 tahun ini bersama ada driver ya, itu di jok belakang tuh mereka pegangan tangan katanya. Ibu, aku ingat ibu suka ajarin quantum jam ke teman-teman ibu. Lalu aku quantum jam aja bu. Aku sama Teteh pegangan tangan katanya, pegangan tangan. Jadi kayak menyatukan energi di antara mereka berdua nih, kakak adik cewek cowok 7 tahun dan 10 tahun. Lalu merem katanya, terus gimana kamu cara quantum jamnya, kata aku gitu. Aku kan belum pernah ngajarin mobil mogok, cara quantum jamnya gimana, kata aku gitu. Lalu aku ngajarin dapat nilai bagus. Kalau kamu misalnya pengen sesuatu entah sepeda atau apa gitu aku ajarin. Kalau mobil mogok cara kamu gimana kemarin, aku bilang. Lalu dia cerita tuh, jadi gini bu caranya, kita pegangan tangan, setelah itu kita merem, kata Adam nih cerita si 7 tahun. Kita merem, lalu kita bayangkan mobil itu bersuara, bayangin mobil itu bunyi bu, bayangin mobil itu bergerak berjalan. Tapi sebelumnya aku elus-elus sih bu mobilnya, mobil yang baik nyala ya, gitu, ini anak dua. Pada saat kita merem, kata mereka ya merem quantum jamming, lalu udahlah kita lepas aja yuk teh golnya gitu, ayo lepas gitu istilah. Cuma memang belum pakai niup tuh, belum pakai cara pu gitu. Belum pakai cara kayak anaknya Fiska, belum. Cuma dia cuma ngebayangin itu goals dilepas. Nah setelah aku melek mata bu katanya, tiba-tiba datang polisi katanya. Tiba-tiba datang polisi, nggak tahu itu polisi datangnya dari mana. Karena di jalan tol, polisi datang terus ngebantuin mobil itu dan lain-lain, dibetulin, akhirnya jalan itu mobil. Setelah sekitar 5-10 menit katanya. Itu seru sih. Kadang juga aku diingetin sama anak-anak gitu, kalau misalnya mau sesuatu terus kadang aku lupa gitu ya. Aduh ini gimana ya? Rara tuh, ibu, rilis. Mau apa kayak ngajar ya? Jadi ada reminder dari anak ibu, rilis bu gitu. Atau kalau aku ada ingin sesuatu, ada suka inget ibu quantum jamin aja, kenapa sih bu? Jadi menyenangkan, anak-anak bisa kita ajak diskusi dan itu jadi
apa ya, harta karun terbesar yang kita bisa kasih buat anak-anak kita, Devi? Ya, karena kalau aku lihat-lihat polanya dari alumni-alumni itu kebanyakan memang kuantum ini salah satunya Bu Ira kemarin ya teh ya, yang apa mau bom di masa itu kan semuanya juga diajakin kan teh. Jadi sebenarnya AR ini cukup sekali ikut kelas, tapi buat semua sekeluarga bisa. Betul. Oke, mungkin kita lanjut aja ya teh ya. Silahkan. Mungkin Mbak Ina, Ya, silakan. Mbak Ina. Atau yang udah, ya silakan, Mbak Ina. Halo Mbak Ina. Hai Mbak Ina, open mic sayang. Mic-mu sayang. Oke. Halo, Assalamualaikum Teh Febi, Waalaikumsalam. teman-teman Mbak. semua. Ya, tanpa mengurangi rasa hormat, aku sebutin satu-satu ya. Halo, Mas Hendra, Mbak Devi, Mbak Diah, Mbak Panca, dan Mbak Rizka. Terima kasih juga untuk Mbak Devi yang sudah menghubungi aku. Aku tuh, aku tuh amazing banget teh, surprise banget dihubungin. Dan senang banget bisa ketemu langsung dengan Teh Febi, dengan Mas Hendra, walaupun lewat Zoom dulu ya. Amazing banget teh, sumpah amazing banget. Dari tadi ketawa terus, happy terus, gitu loh. 227 udah jadi lifestyle ya Mbak Ina. Ya aku ngerasain balik lagi kayak dulu ya. Dulu kan aku ceria, happy gitu kan, selalu ceria, selalu happy gitu. Dan aku juga bingung mau mulai dari mana ya teh ceritanya. Sebelum belajar sama setelah belajar ada bedanya nggak Mbak Ina? Sebelum belajar itu, jadi aku tuh cerita dulu sebelum ketemu Teteh ya. Aku tuh udah ikut kelas ini, kelas itu gitu Teh. Tapi gimana ya Teh ya, apa namanya, terus aku nih orangnya kan jujur ya Teh, kalau boleh jujur aku orangnya temperamen. Terus pokoknya egonya tinggi, terus mau-maunya aja gitu ya. Kalau orang bilang Taurus ya, Taurus tuh kan keras kepala banget, suka-suka dia gitu. Tapi aku menyadari gitu, aku nggak boleh begini terus gitu, karena aku kan udah berumur, terus udah gimana ya, aku ini udah ketemu A, B, C gitu. Terus tahun ini ya Teh ketemu Teteh, ngelihat apa, nonton ngaji rosok. Sebelumnya kan memang suka nonton ngaji rosok dengan narasumber yang lain. Nah pas ngelihat nonton Teteh, di situ aku klik gitu, ini Teh Febi siapa ya gitu. siapa ya gitu. Beneran Teh siapa ya, terus penasaran gitu loh Teh, penasaran kok banyak maksudnya kan ada beberapa gitu ya Teh, cuman diklik gitu, terus siapa ya, penasaran gitu Teh. Aku kan orangnya penasaran gitu ya Teh, pengen itu penasaran gitu kan. Terus kok orang-orang pada berhasil ya, kok bisa sih gitu kan, ya apa sih maksudnya gitu kan. Terus pengen ikut yang April Teh, pengen ikut April, ketunda. Terus akhirnya aku ikut yang Mei, yang batch 12 itu. Aku paksain ikut. Itu juga masih bandel Teh, masih gitu. Apa sih, kok sudah rutin 30 hari gitu kan. Aku sih bandel banget Teh, sumpah bandel banget. Padahal tuh aku tuh udah ngerasa tuh 2023, 2024 itu sampai sekarang tuh masih udah terpuruk gitu loh Teh. Ini kapan lagi sih mau bener gitu. Ini bandel banget sih gitu kan. Terus ya udah tuh aku coba tuh Teh, jalanin bener kan. Terus di situ tuh kan aku suka WA Teteh juga kan ya. Di situ, Ya. itu cerminan dirimu sayang, cerminan dirimu. Sampai malu aku tuh gitu. Bener, aku malu banget. Nah terus aku coba jalanin yang Teteh kasih kan, ikut kelas Teteh, ikut kelas. Terus kan dibimbing ya di situ ya. Aku coba jalanin deh gitu. Aku bener-bener coba nih. Karena kan nggak mungkin aku begini terus Teh. Iya. Terus ngalamin looping juga kan, yang nggak berkesudahan, capek gitu loh Teh, capek banget, beneran sumpah capek banget deh gitu kan. Terus ya udah aku jalanin Teh yang Teteh kasih itu kan, sadar nafas syukur, terus mendoakan 10 orang minimal setiap hari, terus rilis Quantum Jam gitu kan. Ya semua kan memang melalui proses ya Teh, nggak langsung instan kan. Ya. Terus tuh teman-teman, aku juga punya pikiran tuh, kok teman-teman cepat banget ya, aku kok enggak ya gitu kan. Terus ya udahlah aku jalanin aja sampai mana ujungnya, ya aku nikmatin aja, aku bilang gitu kan. Aku nikmatin tuh Teh. Terus aku kan juga suka WA Teteh, suamiku nggak pulang-pulang juga nih sampai saat ini kan, aku gituin ya Teh ya, pernah ya. Iya. Terus di satu titik Teh, setelah 2 bulan ikut Quantum Jam itu, Mei ikut, terus Juli
Akhirnya aku coba, kan capek banget teh, looping. Karena dia aku udah ajak pulang suami dulu ya, pulang nggak mau, ya sudah aku melekat itu sakit. Akhirnya aku coba ngelepasin teh, maksudnya ngelepasin dalam arti kata bukan berpisah ya. Ya udah mungkin memang mesti dilepaskan dan aku nggak boleh maksa gitu kan. Dari situ teh aku tuh mulai sadar teh kemelekatan itu sakit, kemelekatan itu capek gitu kan. Betul. Ya udah teh, terus aku jalanin rilis, aku berusaha terima yang terjadi, aku duduk, aku berusaha terima yang terjadi, aku nangis, ya udah aku terima. Kalau kayak gini cara aku terima gitu. Sampai ujungnya kayak gimana aku terima. Ya udah teh, sempat teh itu nggak ada pemasukan, sempat nggak ada yang sewa, nggak ada yang beli tiket dan lain-lain teh. Ya. Ya. Halo Mbak Tina. Dan Ya. pas alhamdulillah teh mulai Ya. dikit-dikit lagi teh. Ya. Ada yang beli tiket, ada yang sewa scaffolding. Di situ tuh teh aku mulai teh, dan kan suamiku marah juga teh sama aku, ya aku terima, ya udah aku diem, aku terima. Aku coba rilis juga lah tadi, aku coba memaafkan orang-orang yang sekiranya nggak nyaman di hatiku. Ya udah tuh teh, terus hidupku jadi lebih tenang loh teh, benar-benar yang jadi lebih tenang, lebih legowo gitu loh teh. Apapun yang aku jalanin gitu loh teh, aku jalanin ya sesuai dengan kata hatiku gitu. Jadi ya sampai di mana ujungnya ya sudah, aku terima ya Allah. Kalau memang ini jalanmu aku terima. Aku sampai begitu loh teh, sampai kayak gitu. Karena memang kalau memang harus selesai, ya aku terima gitu loh teh. Aku terima gitu loh. Ternyata melekat itu sakit banget ya teh, sakit banget. Aku tuh sakit banget melekat itu teh. Ya sakit banget tuh, sampai karena rilis ya, sampai rilis tuh nangis terus-terusan tuh, nangis, ya Allah, aku nggak mau looping, aku mau pulang ke diri aku sampai kayak gitu loh teh nangisnya. Aku capek begini terus, dan sekarang hidupku udah lebih tenang teh, udah lebih seneng gitu loh teh, udah lebih bahagia. Aku nggak mau mikir yang capek-capek gitu. Iya, terus makanya keajaiban kecil juga udah mulai muncul gitu loh teh. Jadi ya jalanin semuanya, aku terima dengan ikhlas gitu loh teh. Iya, oh jadi begini ya, kayak gitu teh. Itu ya apa ya? Ya aku ingin berubah aja gitu loh teh, menjadi lebih baik gitu loh teh. Kayak teman-teman gitu kan, berusaha terima, mau diapain aja ya sudahlah, memang jalannya seperti ini gitu loh teh. Terus cerita manifest 60 juta dari Quantum Jam tanggal 22 September kemarin tuh udah Quantum Jam 25 juta ya? Terus manifest 60 juta, itu ceritanya gimana? Seru itu? Enggak, awalnya tuh pernah teh yang pertama kali, kan yang aku ikut yang Quantum Jam 10 juta tuh. Ya. Nah, udah tuh aku kan ikut tuh, terus tiba-tiba yang kontrak di lantai 2 itu teh, ini apa namanya, bayar teh nyicil 10 juta dari sisa 65 juta tuh teh, bayar 10 juta, wah masuk, alhamdulillah, terima kasih gitu kan. Terus yang kemarin itu ceritanya ada yang pesan tiket ke Batam, ada rakor. Ya. Itu kan aku kasih waktu satu bulan ya untuk bayar. Ya udah, terus nah di saat itu aku minggu kemarin tuh memang harus bayar tiket Garuda berapa ya nilainya, sekitar 30 jutaan gitu kan. Ya masih kurang nih, aku nagih ke klien satunya, wah baru dapat 15 juta nih, gitu. Gimana sih saya, udah terus ikut teteh tuh kan yang 25 juta gitu kan. Terus ya udah aku jalanin, udah. Terus udah gitu aku jalanin. Ternyata 2 hari kemudian teh si BPP itu telepon aku, Mbak, aku mau bayar dong segini, 47 juta dulu ya, karena yang lain belum. Oh iya nggak apa-apa Mas, alhamdulillah, aku transfer dulu ya. Terus aku hitung-hitung teteh sampai hari itu, 60 jutaan, padahal kan manifestnya cuma 25 juta ya. Aduh alhamdulillah ya Allah, terima kasih aku bisa bayar ke Garuda nih, aku bilang gitu kan. Terus ya tuh teh, terus yang anehnya ya, kalau kita udah fokus tuh teh kan ngajarin apa tuh teh? Ngajarin apa teh? Apa yang, aduh apa sih yang telepati ya, telepati itu. Lucunya gini teh, aduh lucu banget deh kejadian tuh, aku belum ngomong apa, terus aku mau ngomong apa sama temanku gitu, temanku udah ngomong, udah ngeluarin, itu kan gue mau ngomong sama lo begitu, kenapa lo udah duluan, aku bilang gitu. Itu kejadian loh teh beberapa kali sama anakku juga kayak gitu. Jadi aku mau ngomong apa, tiba-tiba ntar anakku udah ngomong duluan gitu teh, jadi aku tuh masih ada di pikiran, tahu udah sampai ke gitu. Itu beberapa kali, sering kali terjadi kayak gitu. Terus aku bingung, aduh, aku bilang
gini ya, kalau udah fokus tuh harus fokus ya, jalaninnya begini gitu. Nah, yang aku bingungnya gini teh, aku sama suamiku belum belum itu ya, belum tembus ya. Aku tuh jadi pertanyaan itu. Apa bahasa jiwa? Apa Oh, bahasa jiwa? Iya. Nanti di kelas, di grup itu ada Mbak Farida, minta aja video bagaimana berkomunikasi dengan bahasa jiwa dengan pasangan. Kamu rajin rilis aja, kamu rajin rilis biar kayak Mbak Fiska, tipis, 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 tipis. Yang terdalamnya itu kan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, kelimpahan. Ketika dapat sama itu, segala yang kamu mau akan effortless gitu. nah itu benar-benar teh. Terus semalam itu kan ikut teteh lagi kan aku ya, ikut Quantum Jam. Ikut lagi dong aku bilang gitu kan. Ya, Quantum Jam itu ketika berhasil lagi ya. Bener-bener lagi teh. Terus Ada lagi, lagi. terus lagi rilis tuh. Aku kan kalau rilis tahu bawaannya ngantuk mulu ya teh ya. Terus satu bangun gitu kan. Terus tiba-tiba ada notif tuh WA gitu. Ting 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 gitu kan. Memang ya jadi bendaharanya tuh emang cuti. Terus susah banget ini orang, aku bilang. Tapi aku nggak boleh ngomong susah ya teh ya, nggak boleh ya. Kan semesta nanti itu ya. Ya, hukum Nggak boleh asumsi, ya. asumsi Iya. itu kayak Fiska tadi tuh, pakai hukum asumsi. Terus ya udahlah. Terus aku tuh cuma minta tolong sama salah satu klienku tuh yang udah dekat sama aku, Mas tolongin dong ini gitu. Ayo udah ntar aku bilangin ya Mbak. Udah. Terus ya udah, terus udah gitu kan dari hari apa tuh, dari minggu lalu mau bayar gitu. Udah pulang umroh ya Mbak gitu. Aku tungguin sampai hari Jumat tuh teh. Nggak, belum juga. Ya udah, terus akhirnya ayo sudah terserah lu dah. Gue bilang gitu kan, bilangnya tanggal 1 masuknya ntar ke kantor. Tapi aku yakin nih orang pasti nggak tanggal 1 masuk nih. Aku yakin aja gitu teh. Ini pasti besok masuknya, aku bilang gitu. Terus lagi abis rilis teh, tiba-tiba ada bunyi gini, Mbak Ina itu udah aku bilangin ya sama si Ina, namanya Ina juga bendaharanya. Oh ya udah, makasih ya Mas, maafin ya aku ngerepotin. Nggak apa-apa. Terus dia tiba-tiba ngirim bukti transfer teh, Mbak maafin aku ya, ini aku transfer dulu sekitar 68 jutaan sesuai dengan laporan. Nanti sisanya nyusul ya Mbak, kekurangannya aku cek dulu. Besok aku masuk kantor. Alhamdulillah aku hari ini bisa bayar kekurangan Garuda lagi. Padahal baru Quantum Jam semalam ya teh ya. Baru rilis. Belum Quantumnya, baru niat doang. Orang niat dong. Ih bener-bener teh, bener-bener. Aduh kok kayak itu ya, pikiran kita tuh kayak sakti gitu ya teh ya. Iya, getaran pikiranmu mewujudkan realitas sayang. Ya makanya, ini aku mau ngajak anak-anakku ya, yang besar, yang kecil juga tuh kayak teteh kan ngajak anak-anak gitu. Pengen kayak begitu teh aku teh. Tapi aku udah lebih, iya, tapi aku udah lebih tenang loh teh. Beneran jujur, dulu waktu belum nikah tuh kan aku happy, aku bahagia gitu. Emang dasarnya aku tuh basicnya tuh bahagia, happy gitu loh. Ya, jadi ceria gitu. Kok kenapa setelah punya anak kok aku jadi kayak begini ya, sampai sebelum almarhum bapakku ngomong, kamu tuh kan dulu nggak begini ya, kenapa sih sampai punya, maaf ya teh, sampai punya utang gitu. Aku diem gitu. Dan aku sekarang berusaha menyikapi apapun dengan tenang gitu loh teh. Nggak mau berusaha nggak ngeluh lagi gitu. Ya sudah, gimana? Bener-bener ya. Happy gitu. Iya, aku tuh pengen yang, aduh, aku pengen pulang ke diri aku sendiri ya Allah gitu. Aku dimarah-marahin sama temanku beberapa orang kan. Lu kalau begitu terus bakal hancur loh, lu kalau begitu terus gitu, lu nggak bakal bisa bener, lu bakal nggak bisa bangkit, lu masih punya anak katanya gitu teh. Udah, jadi dia udah fokus sama anak, sama diri lo. Masalah suami ya sudahlah, apa teh, masalah suami ya serahin aja sama Allah. Ya gitu, sampai Pak Wayan pun bilang loh teh gini, ya udah kalau memang, kemarin kan sempat ketemu Pak Wayan tuh teh, bilang gitu, ya udah diemin aja. Maksudnya mungkin dia lebih tenang begitu, kita lihat ujungnya sampai mana. Udah ya udah, kamu nggak usah sedih, nggak usah ini, nggak usah sedih, nggak usah nangis gitu. Iya. Terus aku tuh kalau ngelihat Teteh tuh kok happy banget, bahagia banget Teteh. Maksudnya Teteh tuh selalu senyum, nggak pernah, kayaknya nggak pernah sedih gitu loh. Apa yang mau disedihin udah berkelimpahan semua. Udah, bener loh Teh. Aku tuh sedih ya sayang. Teteh tuh happy mulu kayak. Terus aku tuh sukanya sama Teteh ya. Teteh tuh kayak nggak ada batasan sama peserta-peserta lain, sama yang di kelas juga tuh, apalagi reuni tuh nggak ada batasan. Hai peluk sama sih, kayak nggak ada batasan gitu loh Teh. Semuanya sama gitu loh. Tuh kayak ini gue banget dulu ya. Kok gue bisa kayak berubah kata gitu. Bener-bener ya. Seiring kamu sering rilis sayang gini ya, ketika pasangan kamu dalam posisi yang belum bikin kamu nyaman, sadari bahwa dia kan hanya tukang pos yang menyampaikan pesan. Ketika kamu melihat realita pasangan seperti ini, yang kamu rasakan apa? Gak nyaman teh, kesel teh. Artinya masih ada lapisan emosi gak nyaman dan kesel yang menyumbat kebahagiaan kamu, dan itu berasal dari cerita masa kecil kamu.
Jadi Iya, sebetulnya betul. itu nggak perlu repot-repot pengen ngerubah dia, nggak usah. Kamu duduk aja sama rasa yang gak nyaman itu, sambut rasa itu, duduk sama rasa itu, berdamai sama rasa itu, duduk untuk menerima rasa itu apa adanya. Kamu duduk, rasakan penuh. Kamu mau nangis, nangis, nggak apa-apa. Mau berlinang air mata, biarin Mhm. aja. Karena ketika rasa itu kamu rasakan, kamu terima, selama ini ditolak terus nih, nggak suka gitu kan. Semakin kamu tolak, dia semakin looping, Mhm. semakin looping. Ini pasangan kamu semakin sesat Betul, gitu, betul. bikin rasa hati kamu melsek. Tapi semakin kamu duduk, Iya, iya. sadar untuk menerima bahwa ini juga cinta, kamu rapihin di dalam, nanti eksternal kamu juga akan berubah. Karena substansi dari Iya, kehidupan itu kan cuma kayak cermin, sayang. Ketika ada pasangan iya, kamu yang iya. seperti itu, asalnya dari mana? Kan dari orang yang di depan Dari cermin. diri. Betul, Teh, betul. Apa rubah pantulan di cermin, orang yang di dalam cermin itu yang beres, bener nggak? Iya, Bener betul, nggak? Teh. Betul banget. Sebenarnya Betul. ya, urusan finansial, urusan keuangan ya, urusan relationship, urusan cinta, urusan pasangan. Kalau kamu tahu basicnya, bahwa kamu adalah bagian dari energi cinta tanpa batas, bahwa di dalam kamu ini udah ada sumber cinta itu sendiri. Kamu cintai dulu diri kamu sadari bahwa substansinya cinta itu ya aku gitu loh, sayang. Ketika kamu udah tahu akulah magnet cinta, akulah sumber cinta, kamu nggak perlu berharap sama cinta lagi di luar, ntar datang sendiri. Serius, Iya, betul. dia Betul, datang betul. sendiri, dia akan balik lagi ke kamu dengan sendirinya. Ketika kamu udah benar-benar bahagia di dalam, happy di dalam, indah, bikin indah dulu di dalam, bikin indah dulu di dalam. Ketika itu udah indah, itu nanti eksternal berubah, sayang. Berubah. Dicoba deh, 2 minggu ini aja. Ya, duduk sama rasa, Iya, iya. terima rasa itu sebagai cinta, asumsikan bahwa inilah cara meleburkan, melarutkan semua sumbatan energi cinta yang selama ini aku tolak. Kamu flashback dulu ke masa kecil, kalau ada rasa yang gak nyaman, izinkan terima, izinkan alirkan. 2 minggu aja. Seminggu Iya, juga nanti udah kelihatan hasilnya. Dan iya, aku cuma mau percaya, kasih Teh. tahu di sini, teman-teman semua, bahwa manifestasi terbesar itu bukan materi, bukan juga relationship, bukan. Bukan juga tentang sesuatu apa yang bentuknya fisik, bentuknya value uang sekian juta, sekian puluh, sekian ratus, bukan. Manifestasi terbesar adalah seperti yang udah didapat sama Fiska sama Mbak Ina barusan. Mulai ada tenang, mulai ada damai, mulai ada bahagia, mulai ada rasa mencintai diri sendiri, mulai ada, ternyata hidup indah ya. Itulah manifestasi tertinggi, terindah. Nanti Iya, Teh, benar, Teh. uang, relationship, materi, fisik material ya, rumah, mobil atau apapun itulah, karir atau apapun, itu akan menyusul datangnya. Benar, Teh, benar banget. Justru yang dibagi sama Fisya tadi, yang dibagi sama Mbak Ina tadi, buat aku ya, buat aku pribadi, itu adalah manifestasi terbesar dalam hidup kita. Kita bisa duduk damai, tenang, menerima semua realita dengan ikhlas gitu. Dengan sebuah kesadaran, ya aku ikhlas menerima semua, sadar bahwa ini juga cinta gitu. Nah di titik kamu cooling down, tenang, damai, rasa hati mulai kayak Fiska nih. Aku lihat Fiska udah mulai kerasa ada rasa goals kebebasannya udah ada nih, bebas dari lapisan-lapisan emosi yang tadinya dia marah gitu. Udah mulai ada rasa bebas, nggak melekat. Itu manifestasi. Justru yang aku tunggu tuh manifestasi itu sebenarnya yang aku mau denger gitu dari teman-teman. Ada sebuah kisah ya di teman-teman private, ada sebuah kisah di teman-teman private, dia di luar negeri, di Australia. Pada saat dia private, waktu itu, dalam posisi yang dia mau mencoba bunuh diri berapa kali, karena di luar negeri, dan waktu itu dia dibully di negeri orang, maksudnya, kamu mah bukan warga negara Australia, kamu, wah apalah gitu. Nah, terus ketika ada satu situasi yang menghimpit ceritanya pekerjaan dia di kantor diperlakukan tidak nyaman sama atasannya, pernah mencoba mau bunuh diri, pernah mencoba untuk membunuh, istilahnya pengen gue abisin juga tuh bos aku gitu lah istilahnya. Jadi udah bener-bener, kalau aku lihat udah bener-bener frustasi tingkat dewa. Dan itu udah mulai kena fisiknya, udah mulai kena kakinya ada kendala jalan, udah kena fisik gitu, dari mental seperti itu udah kena fisik. Pada akhirnya belajar, jadi pada saat itu tuh dia udah bener-bener, aduh mau ngeberesin ini mulai dari mana, relationship ke suami, dia ngeliat suaminya pokoknya nggak asik gitu, terus di kantor kayak gitu, di pekerjaan kayak gitu, di tubuh fisiknya kayak gitu, pokoknya udah kayak nggak bisa menikmati hidup ini. Pada akhirnya belajar, ketemu bab 1, mulai praktekkan sadar nafas syukur, mulai praktek menerima, melepas dan mengikhlaskan semua, mulai sending love, mulai juga tabungan semesta walaupun sedikit-sedikit. Setelah 3 bulan berlalu si praktek itu, mau masuk ke 4 bulan, dia berubah dong.
dia cerita bahwa semuanya berubah dengan sendirinya. Suaminya menjadi lebih tanggung jawab, bahkan royal. Terus di kantornya menjadi lebih enak, bahkan dia lagi dipromosi naik jabatan. Terus atasannya yang tadi galak malah jadi dipindahin tugasnya. Terus dia akhirnya dia punya bisnis juga di luar pekerjaannya, dan bisnisnya lancar. Terus sekarang dia memandang kehidupan ini, kok seindah ini ya? Kok indah gini ya hidup ini gitu. Kok semudah ini ya uang masuk. Mulai ada kebahagiaan di dalam hati dia gitu, bahwa hidup ini udah indah deh kalau pakai ikhlas. Ikhlas menerima saat ini dalam posisi seperti apa. Ya udah, izinkan kita ridho menerima kodo dan kodar Allah, ibaratnya gitu ya. Menerima semua yang udah hadir dalam kehidupan kita, ya ikhlasin, kita terima. Tapi setelah kita ikhlas menerima, rilis yang bukan sejatinya kita. Sejatinya kita itu kan penuh dengan kedamaian, kebahagiaan, kelimpahan. 3 ini ya, kedamaian, kebahagiaan, kelimpahan. Yang di luar judul 3 rasa ini, rilis. Ada kebingungan, rasanya naikin ke permukaan, rilis. Duduk sama rasa itu, rasakan penuh, 5 menit diem, biarkan dirimu menjadi ruang suci, ruang indah di mana emosi itu mau masuk dan keluar. Lalu izinkan dia terurai. Hanya itu aja sih hari-hari kita, lifestyle-nya seperti itu. Begitu Mbak Devi, ulasannya. Silakan.